Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Ipung Dev. Hari ini kita akan bahas tentang Solidity kembali. Ya, sebelumnya telah belajar konstruktor, berarti kita akan lanjutkan pada salah satu fitur OP, Object Oriented Programming pada Solidity, yaitu inheritance ataupun pewarisan ya. Jadi inheritance adalah sebuah fitur yang penting dari OOP ini yang digunakan seringkali untuk memisahkan sebuah code, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kegunaan kembali kode yang sudah ada ataupun reusable. Jadi si Solidity ini support dengan inheritance antara smart kontraknya, di mana Anda dapat menulis beberapa kontrak sekaligus ya. Di dalam satu file, teman-teman bisa menulis beberapa kontrak, lalu melakukan inheritance antara satu kontrak dengan kontrak yang lain. Nah, itu fitur yang ditawarkan di Solidity. Nah, dalam Solidity ini, untuk cakupan inheritance-nya dibatasi pada akses modifier. Teman-teman telah belajar pada seri video kontraknya ya, yang ada public, ada internal gitu ya, ada privat. Nah, yang di sini yang inheritance itu dibatasi pada akses modifier public dan internal. Hal ini maksudnya adalah bahwa properti publik dan internal dari sebuah kontrak dasarnya itu tersedia untuk kontrak turunannya ataupun kontrak yang diwarisi. Nah, dalam Solidity kita dapat melakukan compile semua kode smart kontraknya jadi satu kontrak dan kontrak tunggal itu dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, sekarang saya contohkan salah satu kontrak ya. Saya menggunakan Remix Ethereum masih di workspace. Yang terakhir saya buat sebuah file baru yaitu inheritance.solidity. Lalu saya buat sebuah kontrak di sini. Kontraknya saya berikan nama orang tua gitu ya, orang tua gini. Oke. Lalu di sini saya punya sebuah state yaitu bernama internal. Untuk akses modifier internal dengan nama ID gitu ya. Jadi saya punya state ID yaitu sifatnya internal. Maksudnya adalah state ini akan bisa diwariskan pada kontrak turunannya ataupun kontrak anaknya gitu ya. Lalu di kontrak orang tua saya punya function untuk melakukan set value ya, untuk memasukkan sebuah angka dalam bentuk integer ya di sini. Oke, lalu saya sifatnya access modifier-nya public. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa untuk inheritance ini tergantung pada access modifier sifatnya public dan internal. Lalu untuk ID state yang internal ini sekarang adalah nilainya adalah apa yang dimasukkan oleh user ya. Jadi user kan melakukan input pada fungsi set value. Di sini value-nya dimasukkan oleh user sehingga ID-nya sekarang adalah value yang diinputkan user. Nah, teman-teman, ketika saya punya sebuah kontrak baru, ya kontrak inheritance sound ini saya punya kontrak baru, dia merupakan namanya adalah Andi misalnya ya. Andi ini dia merupakan turunan dari kontrak dasarnya yaitu orang tua. Nah, di sini kontrak orang tua. Oke, sekarang saya punya function di mana saya akan mengambil value yang diinputkan oleh si user menggunakan fungsi set value. Oke. Ingat agar bisa tampil saya pakai access modifier public, lalu pakai view, saya pakai returns dan sesuaikan dengan nilai state kembalian yang akan kita tampilkan. Lalu saya returnkan ID-nya ya, returnkan ID-nya. ID ini bisa diakses, kenapa? Karena saya menggunakan access modifier internal di sini. Nah, sekarang saya coba compile ya teman-teman. Oke, setelah berhasil compile-nya, ingat saya menggunakan Solidity versi 7 Fragba-nya. Nah, sekarang saya gunakan akun yang pertama, lalu saya deploy di sini. Oke ya, ini berhasil deploy-nya. Nah, teman-teman akan melihat satu kontrak di sini. Nah, di sini yang saya deploy adalah kontrak Andi ya, teman-teman ya. Walaupun di sini saya punya ada kontrak orang tua dan kontrak Andi, tapi yang saya deploy adalah kontrak Andi. Nah, teman-teman bisa melihat walaupun di kontrak Andi ini hanya ada function get value, tapi di sini bisa ditampilkan pada saat di deploy
fungsi set value-nya pun bisa tampil ya, teman-teman. Berarti kontrak Andi sudah mewarisi fungsi-fungsi yang ada di kontrak orang tua. Jadi teman-teman bisa menggunakan set value ya yang dimiliki orang tua ini bisa digunakan pada kontrak turunannya ya. Jadi walaupun di Andi tidak ada set value tapi si Andi ini bisa menggunakan set value fungsinya. Hal ini menandakan bahwa apa yang di-set secara publik dan internal itu bisa digunakan pada kontrak turunan. Oke, saya coba contohkan, saya masukkan set value nilai 10. Oke, ini udah hasil centang hijau. Lalu ketika saya jalankan get value, maka nilainya 10 juga. Set value adalah milik kontrak orang tua dan get value adalah milik kontrak si Andi. Tapi si Andi juga bisa menggunakan fungsi set value. Nah, ini. Itu ya contoh yang salah satu dari contoh pewarisan dan menggunakan inheritance di Solidity. Jadi Solidity ini mendukung beberapa jenis inheritance ya teman-teman ya, ada warisan tunggal yaitu akan saya perlihatkan di sini. Nah, jadi ada single inheritance atau warisan tunggal. Jadi levelnya itu satu tingkat di mana variabel dan fungsi kontrak dasar itu bisa digunakan oleh si kontrak turunannya. Lalu ada juga multi level inheritance ya, yang sifatnya multi level ini mirip dengan single inheritance di sini, tapi perbedaannya adalah sorry, ia memiliki tingkat hubungan antara orang tua dan anak ya. Jadi kontrak anak ini berasal dari kontrak induk juga bertindak sebagai kontrak induk yang lain. Jadi ini parentnya, ini childnya gitu ya. Ini parentnya bisa juga jadi dia punya child lagi. Itu yang multi level. Lalu ada hierarkinya, sifatnya hierarkis kurang lebih gambarnya seperti ini, bahwa sebuah kontrak dasar memiliki fungsi lebih dari satu turunan. Oke, jadi ini parentnya dia punya 2 anak gitu ya, kontraknya seperti ini. Lalu juga ada multiple level inheritance. Jadi ini sedikit berbeda dengan C# ya, dengan Java bahwa Solidity mendukung multiple inheritance. Kontrak tunggal ini bisa dapat diwarisi lebih dari satu kontrak. Nah, ini ya, ini diwarisi lagi, diwarisi lagi. Jadi itu ada 4 yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama adalah kita akan belajar tentang single kontrak ya. Jadi saya akan lanjutkan yang ini, di mana single kontrak saya punya kontrak baru lagi ya di sini, yaitu kontrak namanya adalah color ya atau kontrak memanggil. Nah, karena ini kontrak pemanggil, jadi dia tuh hanya bisa menggunakan akses modifier yang sifatnya eksternal. Jadi saya akan ngerubah di sini yang get value-nya bukan public lagi ya, tapi eksternal. Oke, dan di sini juga sifatnya harus eksternal. Oke. Jadi si color dia tuh kontrak ini bukan turunan ya, bukan turunan dari kontrak orang tua ataupun kontrak Andi. Nah, tapi dia adalah kontrak caller atau kontrak pemanggil. Karena di sini ada sifatnya ada eksternal, sehingga kontrak caller ini bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke, kita akan perlihatkan sampel dari penggunaan kontrak caller untuk single inheritance. Nah, di sini saya punya Andi. Saya punya objek baru namanya Andika. Gini ya, saya punya objek baru Andika di mana Andika ini merupakan objek dari kontrak Andi. Ya, gini ya. Oke. Lalu di sini saya punya sebuah function ya, teman-teman, untuk mewariskan. Ya, mewariskan nilai integernya. Saya masukkan parameter input ini input. Oke, di sini sifatnya public ya, agar bisa diakses. Saya return-scan sesuai dengan nilainya yaitu uInteger. Oke, lalu teman-teman di sini saya turunkan dulu. Oke, nah, di sini adalah Andika, objek Andika yang merupakan objek dari kontrak Andi. Gini, dia langsung menggunakan set value. Ingat set value ini adalah milik dari si orang tua ya atau si parentnya. Nah, ini bisa dipanggil di sini teman-teman. Oke, nah, sekarang input ya, input ya. Oke. Jadi sekarang objek
Andika ini bisa menggunakan fungsi set value yang merupakan milik dari orang tua. Karena apa? Karena si set value ini sudah di setting dengan eksternal ya. Kalau eksternal berarti kontrak lain ya di luar inheritance pun dia bisa menggunakannya. Lalu saya returnkan. Yang menarik di sini juga ketika saya return, maka objek Andika juga bisa menggunakan get value. Oke, get value. Ingat get value milik dari si Andi. Jadi dia bisa menggunakan access modifier yang ada eksternal, berarti dia bisa dipanggil, gitu ya. Oke, sekarang saya hapus dulu yang ini. Oke, saya compile. Di sini ada error atau enggak? Tidak ada error. Oke, jadi kita akan coba di sini untuk akun ini. Jadi saya deploy yang color-nya. Deploy. Ini sudah jadi. Nah, ini ada warisan ya. Jadi yang akan saya tunjukkan bahwa apa yang kita inputkan di sini ya, set value di sini kan ada set value. Itu si kontrak color bisa menggunakan fungsi set value dan get value dari kontrak ada pewarisan tunggal ini single inheritance yang sifatnya access modifier eksternal. Jadi dia bisa menggunakannya. Jadi ketika saya masukkan wariskan 10 gitu ya teman-teman. Jadi dia sekarang bisa memanggil set value, jadi memasukkan angka 10 dan dia juga bisa memberikan informasi datanya bahwa sekarang get value-nya ada 10. Nah, di sini memang tidak muncul, teman-teman bisa lihat pada debug-nya di sini. Nah, decoded output-nya adalah input-nya 10 di sini yang diinputkan user, lalu output-nya atau get value-nya di sini 10 juga. Ya, itu dari single inheritance. Nah, sekarang kita akan belajar tentang multi-level inheritance. Oke, biar enak, saya tidak akan menggunakan kontrak inheritance yang ini ya. Saya akan gunakan yang di sini aja, baru ya, pakai yang multi-level inheritance. .solidity. Oke. Oke. Saya sudah jelaskan bahwa multi-level inheritance ini mirip dengan single inheritance, tapi ada sedikit perbedaan bahwa dia memiliki tingkat hubungan antara orang tua dan anak. Lalu kontrak anak berasal dari kontrak induk juga bisa sebagai kontrak induk dari kontrak yang lain. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, multi-level ini 3 level. Ini parent-nya, ini child-nya, tapi dia bisa juga sebagai parent dari si kontrak C. Nah, itu contohnya dari multi-level inheritance. Oke, saya akan coba langsung. Gimana saya memiliki sebuah kontrak A gitu ya misalnya. Dia itu punya function ya, misalnya get a value. Oke. Eksternal biar bisa diakses oleh kontrak lain ya. Sini. Oke. Get value eksternal, lalu saya akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi saya pakai pure, saya returnskan sebuah string. Ingat string harus disimpan di memori. Ini. Lalu saya akan returnkan sebuah string ya. Jadi di sini adalah kontrak A dipanggil. Gini ya. Oke. Nah, teman-teman, saya juga memiliki kontrak B dan C gitu ya. Saya copy aja biar cepet. Nah, namun kontrak B ini dia itu merupakan turunan dari kontrak A dan kontrak C di sini merupakan turunan dari kontrak B. Ya, ini saya gunakan B. Ini gunakan C. Nah, ketika ada sebuah kontrak ketika ada sebuah kontrak ya, kontrak color ini. Ingat ya, ada kontrak color di sini. Di mana kontrak color ini saya akan menggunakan C. Ya, ingat saya akan mengambil atau membuat objek baru. Kontrak C adalah objek baru dari kontrak C di sini. Nah, saya akan membuat function untuk warisan ya. Nah, membuat warisan di sini pewarisannya adalah sifatnya public, kemudian ada view dan di sini ada return. Karena saya akan menggunakan
string, jadi saya simpan sementara pada string memory. Ya, kalau di Solidity kita bisa menyimpan pada string memory. Nah, saya akan memanggil hasil dari 3 get value ini ya. Jadi ada 3, berarti saya akan simpan di memory semua. String memory, lalu saya juga string memory ini ya. Nah, lalu saya akan returnkan tampilannya ya. Cara nge-returnnya adalah saya akan pakai objek kontrak C yang ini. Kontrak C merupakan objek baru dari C ya, kontrak C yang ini ya. Jadi kontrak C dot get value get a value. Nah, ini menarik. Kemudian kontrak C dot get ini harus dirubah ya. Ini biar enak. Ini B biar sama. Ini A, di sini ada B, di sini ada C di sini ya. Jadi ketiga fungsi yang ada dari perbedaan 3 kontrak ini bisa dipanggil dalam satu kontrak caller. Makanya di sini ada get a value, ada get b value, lalu ada get c value. Oke, di sini. Kemudian saya tutup seperti ini. Oke. Oke, save. Nah, di sini saya tutup kontraknya. Oke, di sini sudah ya. Kemudian saya coba deploy yang multi level inheritance-nya. Ini ada errornya, kurang get c value. Nah, di sini kurang tract c dot get c value. Gini, saya tutup. Oke, saya run lagi. Oke, ini kurang. Oke, berarti ini kurang titik koma ya, kurang titik koma. Kemudian saya run di sini. C kontrak C. Oke. Oke. C kontrak C. Ini kontrak C is B, kontrak B is A, kok A B C. Di sini berarti kurang seperti ini. Jadi harus pakai ini ya, teman-teman. Saya run lagi. Nah, ini kurang titik koma lagi. Kita cek lagi kurangnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sudah. Function warisan public view return memory. Nah, ini saya kurung buka string memory. Oh ya, kurang ya, teman-teman ya. Jadi tadi hapus. Dan ini berhasil ya, teman-teman. Jadi ketika saya deploy ya, memang kita harus teliti, kurang titik koma saja, jadi nggak bisa. Nah, saya akan deploy untuk kontrak color-nya pada akun yang sama, atau enggak kalau mau coba-coba pada akun yang lain, boleh ya. Ketika saya deploy di sini maka muncul color. Nah, ketika warisan ini saya jalankan, maka dia akan mengembalikan 3 buah kembalian nilai. Ya, saya klik warisan di sini, maka string kontrak A dipanggil, kontrak B dipanggil, lalu kontrak C dipanggil. Nah, ini datanya dari mana? Yaitu berasal dari kontrak-kontrak A, kontrak B, dan kontrak C ya. Ini sudah saling inheritance satu sama lain ya. Jadi B inheritance ke A, C ke inheritance ke B, dan sebagainya. Nah, di sini menariknya adalah ketika sebuah kontrak color, di sini ada eksternal, dia bisa manggil semua fungsi-fungsi yang
dimiliki oleh kontrak A, kontrak B, dan kontrak C ya di sini. Jadi makanya teman-teman bisa melihat di sini ada kontrak A, B, C, dia bisa dipanggil oleh satu buah kontrak eksternal yaitu color ya, color. Oke, kita lanjut pada mana nih? Yang ketiga yaitu sebuah kontrak sifatnya hierarki ya. Hierarchical inheritance dot solidity. Oke. Oke, saya copy. Untuk pragmanya saya samakan untuk hierarkinya di sini. Nah, dalam konsep hierarchical inheritance ya, kontrak dasar itu memiliki lebih dari satu kontrak turunan. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, ada kontrak A, dia memiliki turunan yaitu kontrak B dan kontrak C. Lalu untuk implementasi pada solidity bagaimana? Oke, saya coba buat ya kontrak A di sini ya, dia punya sebuah function di mana dia punya get a value di sini. Saya sengaja pakai eksternal ya. Saya sengaja pakai eksternal itu agar kontrak color itu nanti bisa menggunakannya. Pakai pure, kemudian saya returnskan dalam bentuk memori. Karena string, saya simpan dalam bentuk memori ya. Di sini. Ya teman-teman kalau masih belum paham tentang data location silahkan buka tentang data location pada video-video saya sebelumnya ya. Lalu return misalnya kontrak A dipanggil ini ya. Ingat titik koma sini. Saya punya kontrak A ya. Lalu di sini juga ada kontrak C yang kecil. Kontrak B is A. Oke. Lalu di sini juga kontrak C is A. Jadi kontrak A ini diturunkan pada B dan C ya. Makanya dia B ada is A, C ada is A. Nah, ketika saya jalankan sebuah kontrak color seperti biasa, ya, yaitu sebuah kontrak luar yang bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di kontrak tersebut, tapi yang sifatnya eksternal gitu ya. Lalu di sini saya akan coba tambahkan apa ya? Oke, sini B, saya buat objek baru yaitu kontrak B sama dengan new B ya. Lalu saya juga buat kontrak baru C, kontrak C sama dengan new C. Gini. Nah, ketika ada sebuah function ya, function untuk wariskan misalnya, saya gunakan public ya, biar bisa tampil pada deploy nanti. View returns string memory, lalu ada string memory juga. Ya, oke di sini. Berarti saya akan mengembalikan return-nya, nge-return kontrak B dan C-nya saya akan gunakan. Ingat di sini kontrak B yang ini dan kontrak C merupakan objek baru dari kontrak B dan C. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa kontrak B dan C ini adalah kontrak yang diwariskan dari kontrak A. Oke, jadi ketika saya returnkan di sini, saya bisa menggunakan kontrak B dot get value. Ingat get value ini bukan koma ya, tapi titik. Ingat ini, get value ini adalah milik kontrak si A, tapi karena B dan C ini merupakan kontrak yang memang diwariskan dari kontrak A, sehingga dia bisa menggunakannya. Ya, get a value. Oke. Kemudian, koma, yaitu kontrak C, di sini sama, get a value, ya, sama-sama. Walaupun ini di kontrak C, walaupun ini di kontrak B, tapi dia bisa menggunakan get value. Oke, sip ya. Jadi tinggal saya tutup. Ini ya, tinggal saya coba jalankan. Saya deploy untuk multi hierarki ya. Hierarki saya compile. Oke, berhasil ya. Mulai saya deploy pada akun ketiga. Lalu di sini berarti yang saya pakai adalah color-nya. Saya deploykan sehingga teman-teman bisa melihat di sini. Ketika fungsi wariskan yang sifatnya public ini saya run gitu ya, dia bisa memanggil
kontrak A ya, fungsi get value ya, sama nih. Kontrak A dipanggil, kontrak B dipanggil, walaupun sebetulnya dia sudah dijadikan sebuah objek ya. Kontrak B, objek dari B, C, kontrak C, dia adalah objek dari C. Sedangkan kontrak B dan kontrak C merupakan kontrak yang diwariskan dari kontrak A. Itu untuk hierarki ya. Jadi teman-teman bisa melihat konsep ini sudah bekerja pada Solidity. Nah, sekarang kita akan membahas tentang multi-level inheritance ya. Jadi karena Solidity mendukung multi-level, kita akan coba pelajari ini ya, teman-teman. Kemudian saya akan buat file baru di sini, namanya adalah multi-level inheritance.solidity. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai pragmanya, samain aja biar update ya. Tapi teman-teman ketika nanti ada perubahan kembali ataupun ada update dari Solidity-nya, tentu akan ada sedikit yang biasanya berubah ya, sehingga beberapa kode itu tidak bisa digunakan. Oke, sekarang saya punya sebuah kontrak A di sini. Lalu uInteger pakai internal. Access modifier-nya internal ya. Saya pakai namanya A saja ya. Kemudian pakai function, lalu get A, kemudian integer, value-nya saya setting dengan eksternal agar bisa diakses oleh kontrak holder ya. Sekarang A adalah value. Sip, sekarang saya punya kontrak B, di mana kontrak B ini saya juga punya uInteger ya, internal B-nya kecil. Lalu saya punya fungsi yang sama ya, kurang lebih sini, copy aja. Oke, sekarang B adalah apa yang dipanggil ya. Jadi saya punya fungsi get A, get B sesuai dengan nama kontraknya. Oke, sekarang saya punya kontrak C, di mana kontrak C ini merupakan kontrak A dan B. Nah ini, teman-teman lihat ada koma ya, walaupun di sini ada is, kalau sebelumnya sudah ada, kalau di single inheritance, di hierarki ini kan is-nya hanya pada satu kontrak saja. Nah, bedanya di sini adalah adanya multiple ataupun multi level inheritance ya. Di sini ada C is A, B. Berarti si C ini merupakan kontrak, yaitu dapat warisan dari kontrak A dan kontrak B ya. Nah, sekarang saya akan buat sebuah function di kontrak C, di mana nama functionnya adalah get value of sum ya. Oke, saya pakai eksternal biar bisa dipanggil oleh si caller nanti. Returns integer di sini ya. Oke, kemudian ke returnkan A tambah B. Oke. Nah, di sini menariknya adalah teman-teman, fungsi kontrak C ini tidak memiliki state A dan B. Sedangkan state A berasal dari kontrak A, state B berasal dari kontrak B. Namun karena C ini merupakan A dan B, maka dia bisa menggunakan state A dan B yang sifatnya internal. Oke. Nah, ketika saya gunakan ini, kita coba eksekusi pada sebuah kontrak color di sini. Kontrak color ya, di mana C kontrak C. Oke, saya buat objek baru yaitu kontrak C dari kontrak C yang ini. Sip. Lalu saya buat function wariskan. Saya sifatnya public ya, saya returns integer sesuaikan dengan apa yang ingin kita balikan nilainya. Karena state-nya rata-rata menggunakan integer, maka kita juga harus mengembalikan tipenya. Ya, oke, kontrak C dot get A ya 10 ya. Jadi kita akan definisikan nilai angka A-nya. Lalu kontrak C dot get B ya. Kita masukkan angka B-nya juga misalnya 20 gitu ya. Gini. Nah, sekarang saya akan jalankan fungsi get value of sum. Nah,
return kontrak C dot get value of sum. Kita jalankan. Oke, kita coba compile. Oh ya, ini kurang titik koma ya. Nah, ini saya tadi kewalahan juga ya, kurang titik koma aja jadi sedikit berantakan kodenya ya. Oke, ini udah berhasil, udah saya compile. Saya akan coba compile pada akun keempat. Jadi kita pilih yang colornya. Kita deploy ya, teman-teman ya. Kita deploy. Nah, di sini. Ingat ya, kita masukkan A10, B20. Jadi yang harus tampil adalah 30 gitu ya, teman-teman ya. Nih. Nah, hasilnya adalah 30. Karena saya mengget A, get B. Oke, A saya get, B saya get dari kontrak A dan kontrak B. Lalu karena kontrak CM ini merupakan warisan dari kontrak A dan B, di sini ada fungsi untuk menjumlahkan A dan B, sehingga A-nya 10, B-nya 20 saya jumlahkan sehingga nilainya adalah 30. Ya, gitu ya teman-teman untuk penggunaan inheritance. Ini cukup panjang, tapi ini sangat membantu teman-teman ketika nanti membuat smart contract menggunakan Solidity di Ethereum blockchain. Ya, saya rasa cukup untuk materi tentang inheritance kali ini. Sampai jumpa di seri tutorial blockchain developer berikutnya. Terima kasih.